Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah dari kelas informatika dengan NIM D022234. Nah, pada video ini saya akan membuat sebuah garis menggunakan algoritma DDA di Dev C++. Oke, langsung saja untuk penjelasan kodenya. Nah, yang pertama ada GL Glut. Nah, di sini adalah library atau pustaka Glut yang digunakan untuk membuat aplikasi grafik OpenGL. Kemudian ada Math digunakan untuk fungsi matematika. Kemudian di sini ada void untuk tampilan. Nah, fungsinya yaitu untuk mengatur tampilan awal program. Nah, di dalamnya ada beberapa perintah seperti GL color. Nah, ini untuk mengatur warna latar belakang jendela OpenGL. Nah, di sini diatur menjadi warna putih. Kemudian ada GL matrix mode. Ini mengatur mode matriks OpenGL ke mode proyeksi. Kemudian ada Glue Ortho 2D. Nah, ini untuk mengatur sistem koordinat yang akan digunakan dalam jendela dengan batasan koordinat 0,160 pada sumbu X dan 0,120 pada sumbu Y. Nah, kemudian ada void atur pixel. Nah, fungsinya digunakan untuk mengatur titik pixel di dalam jendela OpenGL pada koordinat X koordinat dan Y koordinat. Nah, fungsi ini memulai mode penggambaran titik, menambahkan titik ke jendela, dan mengakhiri mode penggambaran. Nah, hasilnya adalah titik yang ditempatkan pada lokasi yang ditentukan. Di sini ada GL Begin. Ini merupakan perintah untuk memulai mode penggambaran titik. Dengan mode ini kita dapat menggambar titik tunggal di layar. Nah, di sini ada GL Vertex. Nah, perintah ini untuk menentukan koordinat titik yang akan digambar. Fungsinya menerima dua argumen, yaitu koordinat X dan koordinat Y yang mewakili koordinat titik yang akan digambar. Di sini ada GLN. Ini adalah perintah untuk mengakhiri mode penggambaran. Kemudian ada GL Plus. Nah, perintah ini untuk memaksa OpenGL segera menggambar apa yang sudah didefinisikan. Nah, tanpa ini gambar yang telah diatur mungkin tidak langsung muncul di layar. Fungsi ini juga memastikan bahwa titik yang telah digambar secara aktual ditampilkan di dalam jendela. Kemudian ada void garis DDA. Nah, fungsi utamanya untuk mengimplementasikan algoritma DDA. Nah, DDA sendiri itu bisa digital different analyzer. Nah, untuk menggambar garis antara dua titik, untuk menggambar garis antara dua titik X dan Y, algoritma ini menghitung titik-titik antara dua titik tersebut dan menggambar garis dengan mengatur piksel-piksel yang sesuai. Nah, kemudian ada GLIN-DX dan GLIN-DY. Dalam langkah ini, perbedaan koordinat antara titik akhir XN dan YN di titik awal dihitung. Ini digunakan untuk menentukan seberapa panjang garis yang akan digambar pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian ada GLIN step. Ini adalah deklarasi variabel step yang digunakan untuk menentukan jumlah langkah maksimum yang akan diambil selama proses menggambar garis. Nah, di sini ada if dx lebih besar daripada dy. Nah, ini adalah pernyataan kondisional yang memeriksa apakah perbedaan koordinat antara titik awal dan titik akhir pada sumbu x dx lebih besar daripada perbedaan koordinat pada sumbu y atau dy. Jika misalnya dx lebih besar daripada dy, maka kita menetap step sama dengan dx, yang berarti kita akan mengambil langkah maksimum sejauh dx pada sumbu x. Nah,
Sini ada else. Misal perbedaan koordinat pada sumbu y dy lebih besar daripada sumbu x atau dx, maka pernyataan ini akan dieksekusi. Step sama dengan dy. Ini berarti kita menetapkan step sama dengan dy, yang berarti kita akan mengambil langkah maksimum sejauh dy pada sumbu y. Kemudian ada GL plot x inch. Nah, isinya adalah dx per step. Jadi dx dibagi step. Dan G plot y inch, di mana dy dibagi step. Ini adalah perubahan inkremental dalam koordinat x dan y untuk setiap langkah pada garis. Ini menghitung seberapa besar peningkatan yang harus diberikan ke koordinat x dan y setiap kali kita menggambar satu titik. Kemudian ada GL plot x dan GL plot y. Nah, koordinat x dan y saat ini, awalnya koordinat ini diatur ke titik awal x0, y0. Nah, if artinya jika x0 dia lebih besar daripada xn. Nah, ini adalah pernyataan kondisional digunakan untuk memeriksa apakah titik awal x0, y0 terletak di sebelah kanan titik akhir xn, yn pada sumbu x. Misal jika iya, maka kita akan menukar titik awal dan akhir, sehingga kita selalu menggambar garis dari kiri ke kanan. Nah, kemudian sini ada atur piksel x, y. Ini adalah perintah untuk menggambar titik pada koordinat x, y dengan memanggil fungsi atur piksel. Fungsi ini digunakan untuk menggambar titik-titik pada garis. Kemudian ada perulangan while, di mana x lebih kecil daripada step. Nah, ini digunakan untuk menggambar titik-titik antara titik awal dan akhir pada garis. Selama x kurang dari step, loop ini akan berjalan. Di dalam loop atau perulangan ini, langkah selanjutnya dalam garis dihitung dengan menambah x inch ke x dan y inch ke y. Kemudian x dan y diubah menjadi nilai yang dibulatkan. Nah, dibulatkan menggunakan fungsi scale k, u, dan v, dan fungsi atur piksel u, v digunakan untuk menggambar titik-titik tersebut. Kemudian ada void garis. Nah, fungsi ini digunakan untuk menggambar garis dalam jendela OpenGL. Di dalamnya ada perintah GL clear. Nah, ini membersihkan tampilan dengan menghapus semua piksel di jendela. Kemudian ada GL color. Ini mengatur warna garis menjadi warna kuning. Di sini kita juga bisa mengubah warnanya, yang mengubah angka-angka ini. Nah, di sini ada GL point size. Ini mengatur ukuran titik dalam hal ini digunakan untuk mengatur ketebalan garis. Kemudian ada titik awal dan titik akhir xn dan yn. Nah, titik awalnya ada x0, y0 ke 10,5. Nah, titik akhirnya xn, yn ke 80,75. Kemudian Anda dapat memanggil garis DDA x0, y0, xn, yn untuk menggambar garis antara kedua titik tersebut menggunakan algoritma DDA. Nah, kemudian ada integer main. Ini berfungsi fungsi utamanya adalah tempat program dimulai. Di dalamnya terdapat beberapa perintah seperti glut init untuk menginisialisasi glut dengan argumen dari baris perintah. Kemudian ada glut init display mode, mengatur mode tampilan jendela dengan mode tampilan tunggal dan mode warna RGB. Kemudian ada glut init window size. Ini untuk mengatur jendela menjadi 500 pixel dan 400 pixel untuk tingginya. Kemudian ada glut init window position, mengatur posisi jendela pada layar. Nah, kemudian ada glut create window. Nah, ini untuk membuat judul pada jendela layar.
Contohnya seperti ini. Kemudian ada tampilan. Ini untuk memanggil fungsi tampilan untuk mengatur tampilan awal. Kemudian di sini masih ada grid display fonts atau garis untuk mengatur fungsi garis sebagai fungsi yang akan dipanggil ketika jendela perlu direfresh. Kemudian glut main loop untuk memulai loop utama glut untuk menjaga jendela tetap terbuka. Kemudian ada return dalam fungsi main, itu berarti bahwa program keluar dengan status keberhasilan. Nah, seperti itulah penjelasan tentang membuat garis berdasarkan algoritma DDA di developer C++. Nah, nanti outputnya akan seperti ini. Nah, sekian video dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.